Dengan cara apa? Ya bismillah, adanya Baitul Mal tadi. Baitul Mal Masjid Al Hidayah. Programnya satu, senang bersama anak yatim, bahagia bersama anak yatim diberi fasilitas. Santunan fakir miskin. Ya, biaya pendidikan, beasiswa pendidikan. Ya, insya Allah akan mudah. Wallah, mungkin begitu Pak. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Abu Qais LCMA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang tadi adalah menjadikan masjid sebagai, kita bisa lihat, pusat dakwah dan pendidikan. Tadi sudah kita sampaikan, peran masjid dalam pembinaan umat sebagai sangat penting, dibutuhkan. Generasi Islam pertama ditempa dan dibentuk oleh Rasulullah adalah di masjid. Di masjid mereka dididik, mendapatkan pelajaran, bahkan berlatih keterampilan mengatur siasat dan lain sebagainya. Ini ada beberapa dalil berkenaan dengan fungsi masjid. Juga sebagai sosial kemasyarakatan, pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal, kemandirian yakni hewan kurban jelas, penyaluran infak sedekah, penyantunan fakir miskin, pemberian dana talangan. Dana talangan tadi bentuknya seperti tadi itu, mungkin kita pinjamkan, tapi tanpa harus ya kembalian, tidak, maksudnya kembalian tambahan tidak. Kalau di tempat kami ketika dana talangan itu ada, ternyata ada yang tidak mampu mengembalikan, ya kita sedekahkan, sudah kita keluarkan dana infak untuk mereka yang terbelit hutang kan. Gharib itu ada zakatnya, kita berikan untuk mengembalikan uang Baitul Mal tadi. Di pengeluaran ada, masuk lagi untuk, dan itu hutang kaum muslimin terbebaskan daripada terjerat hutang di mana-mana. Sekecil apapun riba jangan sampai diadakan. Maka saya berani mengatakan di masjid itu, ini pinjaman di sini adalah haram, karena kita punya tempat. Kalau kita ini haram, ini riba, hutang pada kita nggak bisa kasih, gimana? Kita hanya menyalahkan, nggak ngasih solusi. Sebenarnya masjid tempat solusi tadi saya katakan. Masjid tempat solusi, dananya bisa untuk kita pakai dana talangan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat dari riba. Skala besar kecil ya itu baru kita atur nantinya tentu saja. Kesejahteraan imam masjid atau mu'alim, ya, pengadaan ini jelas imam masjid ada khusus. Kalau di satu tempat itu sampai ada ya apa rumah dinas imam masjid mungkin gitu ya. Insya Allah mungkin di sini juga sudah ada mungkin insya Allah. Asrama, rumah singgah, saya kata tadi ada rumah singgah, bahkan rumah singgah bagi kaum muslimin yang kesulitan. Ketika para muhajirin membanjiri kota Madinah tanpa memiliki rumah dan tempat tinggal, maka Rasulullah SAW menempatkan mereka di masjid dan beliau menamai mereka dengan Ashabus Suffah. Ya. Beliau juga duduk bersama mereka dengan sikap yang sangat ramah. Masjid adalah tempat kesehatan dan pengobatan umat. Nah, ini fitnah hari ini corona. Ayo tinggalkan masjid. Ya, itu kan muncul. Ini mestinya masjid tempat kembalinya, bukan malah meninggalkan masjid. Ya, bukan hanya malah meninggalkan masjid. Ini ada hadis yang kanu idza farahu min syai'in atau al-masjid, mereka apabila ketakutan karena sesuatu maka mereka mendatangi masjid. Ini juga pernah disebutkan, ternyata
ketika terjadi wabah pun mereka malah datang ke masjid dan tidak pulang, di masjid malah tempatnya. Kalau hari ini kita malah suruh meninggalkan masjid, nah itu kan saya rasa sangat berbeda sekali dengan para salaf kita. Ya mungkin contoh juga di mana masjid adalah tempat yang aman, tempat kesehatan dan pengobatannya, tempat pelindungan juga tadi. Contoh saja kita mungkin belum hilang ingatan kita ke kejadian mana itu? Aceh, kejadian Bantul, kejadian Pangandaran waktu Allah datangkan ujian berupa banjir dan lain sebagainya. Itu bisa kita saksikan betul gimana Allah menyelamatkan mereka yang ada di masjid kan begitu. Ini sudah kayaknya ini bisa jadikan dalil jangan tinggalkan masjid mestinya. Contoh banget ini. Coba kalau di secara akal banjir yang sebegitu besarnya masjid mestinya hancur. Bahkan ada menyaksikan betul malah air terbelah begini. Kisah-kisah itu kan mungkin kalau kita datang langsung ke sana bisa menanyakan orang yang masih kejadian-kejadian itu, masya Allah. Sampai kita mendengar berita dari Nias ya. Nias itu sampai mengatakan orang-orang kafir Nias, orang Kristen Nias itu mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Gereja kami hancur semua, sedangkan masjid gak ada satupun yang roboh. Paling 1-2 gentengnya yang turun, itu pun jarang. Sampai bilang gitu ya. Orang-orang gereja saya mengatakan Tuhan tidak adil. Di Nias terjadi bencana, tidak ada satu masjid pun yang roboh, tapi tidak ada satu gereja yang kokoh, hancur semua. Tuhan tidak adil katanya. Lah ini hari ini belum Dajjal datang, baru corona kecil. Belum datangnya Dajjal yang gede, yang besar, baru kecil corona saja. Jangan ke masjid, nanti kalau ke masjid kena corona. Mungkin kalau besok datang Dajjal, kamu jangan sholat, kalau sholat nanti kakimu sakit. Wah, nggak sholat nanti ya. Demi kesehatan kita kaum muslimin, maka untuk tahun ini sholatnya jangan berdiri. Wah. Karena ini ada penyakit yang mengerikan sekali. Dajjal bentuk datang baru mungkin dan begitu mengikuti semuanya. Hari ini sudah jangan ke masjid, soft direnggakan semuanya, nggak usah ke masjid semuanya. Sudah terjadi. Mungkin berikutnya lagi akan di rumah pun jangan sholat. Kalau sholat terpaksa harus duduk, ya ikuti. Karena gerakan rukuk, gerakan ini menyakitkan. Wah, ketakutan mesti. Harusnya masjid tempat kesehatan fungsionalnya hilang. Tempat pengobatan umat hilang. Malah tempat yang menakutkan. Silahkan datang ke pasar, silahkan datang ke pariwisata, tapi ke masjid hati-hati. Gitu ya Pak ya. Hari ini begitu kan? Ya sudah, nggak usah ngeritisi itulah. Yang penting Pak gini aja kita ya. Tapi terjadi begitu ya Allah. Saya melihat di masjid saya itu kadang, alhamdulillah di kampung saya tetap berjalan. Di kampung yang lain saya sholat itu masjid besar sekali, saya perjalanan jauh datang ke situ tertutup rapat, gerbang dari depan itu maaf ditiadakan sholat jamaah. Silahkan sholat di rumah masing-masing. Kita musafir. Akhirnya pergi kemana? Gak bisa sholat di sembarangan sekarang. Saya rasain betul, ada masjid besar sekali. Saya datang biasanya saya turun di situ, sholat di situ tertutup rapat, digembok, di pintunya utama ditulis maaf, masjid ini ditiadakan sholat jamaahnya. Masya Allah, menangis. Ya Allah. Saya lihat saya mau ke belakang tertutup semuanya, nggak bisa mau ambil wudhu aja nggak bisa. Astagfirullah. Akhirnya kita pergi lagi, carilah lagi. Sampai cari sampai balik ke rumah. Lah ini gimana waktu sholat kita? Kalau seperti itu. Tempat kesehatan hilang hari ini, tempat pengobatan udah hilang lagi sudah. Insyaallah. Kemiliteran tadi sudah kita bahas sedikit ya. Mungkin informasi dan ini juga sudah tempat musyawarah juga insyaallah kita pahami. Tempat pelindungan ya tadi mestinya masjid sebagai tempat pelindungan kita. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada bumi, maka menjauhnya penyakit dari ini. Ada beberapa riwayat
riwayat memang ada yang menyatakan di salah satu riwayat yang lain adalah mirip seperti ini tapi didhaifkan ya. Cuma bismillah mungkin ini kita tidak umpama ini dhaif, tapi yang jadi persoalan adalah hari ini ternyata masjid adalah tempat utama sejak dari kejadian-kejadian lah. Ya, ternyata kalau saya pernah membaca belum saya masukkan di sini. Ternyata begini. Para salaf itu ketika pernah terjadi wabah itu terbalik dengan hari ini ternyata. Yang sehat langsung suruh ke masjid dan tidak pulang malah. Yang sakit di rumah. Yang sehat itu dulu di masjid dan tidak pulang. Bahkan putra-putri. Jadi masjidnya tuh makanya di masjid itu ada tempat-tempat yang istimewa tadi. Supaya tidak wabahnya menjalar malah ke masjid, bersatu di masjid, jangan pergi. Terus siapa yang ngasih makannya? Kan masjid tadi dikatakan tempat fasilitas segala ada. Hari ini bingung, kebalikan, nggak akan selesai kayak persoalannya. Saya lanjutkan fungsi dan ini juga tentang banyak sekali tentang hadis-hadis yang mengenai tentang mestinya kembali ke masjid ketika ada ujian apapun ya, mestinya kembali ke masjid. Tapi ternyata kita diuji malah kebalikan daripada itu hari ini. Dan wallahu alam, ya mungkin karena kedilnya ilmu kita ya, mereka yang mengatakan itu ulama-ulama juga begitu loh. Kita jangan ke masjid dulu ya, insyaallah ini. Wallahu alam. Maka saya katakan mungkin kayaknya baru tentaranya Dajjal ini yang datang saja sudah pada begitu. Nggak tahu kalau Dajjalnya datang kayak apa nanti. Ya, ini tentang beberapa dalil tentang harusnya ke masjid ini ya. Pusat pembelaan bagi kaum muslimin. Membendung fitnah-fitnah dari luar, mestinya masjid tempat pusat informasi. Sehingga kaum muslimin bisa mendapat informasi yang jelas, bukan malah kebalikan. Masjid diberi informasi yang negatif. Kaum muslimin mengiyakan. Insyaallah ini ujian memang di akhir zaman ini insyaallah. Mestinya pusat informasi kita di masjid ini. Yang tadi itu orang-orangnya sikoh tadi. Jadi sehingga peta dakwah kita jelas di mana ini bisa membendung fitnah-fitnah yang ada. Fitnah yang ada begini terbendung. Sekarang sudah sejak dari dulu lah diuji Allah dengan kalau ada sejak tahun mungkin perjuangan umat muslim yang difitnah sebegitu banyaknya ya. Apa kelompok apa dari dulu mungkin ada sejak zaman perjuangan ya. Wallahu alam pernah ada satu kisah ini mungkin saya ini di daerah Jawa Barat pernah di penggusuran tanah itu saya dapat berita itu di tahun akhir 90-an mungkin mau menjelang tahun 2000 itu penggalian kayak tanah itu terus ditemukan mayat wangi sekali bawa bendera bendera DITI. Ternyata ini pejuang yang mati di zaman perjuangan DITI, tapi dia masih utuh, darahnya segar. Itu di tahun 90-an akhir. Nah, tapi beritanya waktu itu apa? Wah, DITI seperti ini, FPI sekarang seperti ini. Kan berita tentang keburukan kaum muslimin diolah sedemikian rupa dan diamini oleh kaum muslimin kan gitu kan. Makanya mungkin berita-berita itu kalau orang Islam punya pusat informasi yang jelas, insya Allah bisa membendung fitnah-fitnah yang ada. Oh ini betul-betul pejuang, oh ini betul-betul orang soleh, oh ini betul. Tapi fitnahnya orang soleh begini-begini, dia berbuat begini, kita iyakan. Karena memang terjadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Tadi sudah tempat penyambutan. Nah, pengelolaan dana umat mungkin melalui Baitul Mal. Saya rasa Baitul Mal itu penting sekali. Baitul Mal masjid itu penting sekali. Karena di situ bisa kita memberikan banyak manfaat, santunan pada anak yatim, fakir, miskin. Saya ketika mendirikan Baitul Mal masjid itu, sampai seorang ibu-ibu itu datang nangis pada saya itu mengatakan, "Ya Allah Ustadz,
setelah adanya Baitul Mal kami merasa di kampung ini merasa nyaman sekali. Kenapa? Selalu ada yang bantu kami katanya. Dan orang-orang yang kaya pun mudah. Kemana infaknya nggak usah sulit, taruh di kampung sendiri saja, nggak usah lari kemana. Kan peta dakwahnya jelas, nggak usah kemana-mana lah. Ini dulu kita lihat di kampung kita masih ada nggak orang yang sekolahnya kesulitan, ya, untuk hariannya kesulitan, berobat saja nggak bisa. Berani nanti kita tempel di jalan itu kampung bebas riba. Iya, nggak cuma kampung bebas narkoba saja, kampung bebas riba. Kenapa? Nggak ada orang pinjam ke bank-bank konvensional, nggak bank plecit kalau bahasa kita di kampung itu, di tempat kita tuh, bank kredit itu. Tapi ketika dulu saya nggak punya Baitul Mal, mau menyampaikan di masjid malu. Riba tuh haram, karena pernah datang, Ustadz kita pinjam uang jenengan bisa? Nggak bisa, saya nggak punya uang. Kenapa melarang orang pinjam, sedangkan Anda tidak memberikan solusi? Sekarang saya berani, kenapa? Punya Baitul Mal, gitu loh. Gagah kita, punya izah kita. Tunjukkan ini, dana dari mana Baitul Mal? Pak, kita nggak usah sampaikan ke kaum muslimin, tolong tiap Jumat infak, nggak usah teriak begitu, tiap Jumat sudah penuh itu kotak infak, ya kan? Dana masjid dana yang tidak pernah habis itu sebenarnya dana masjid, selalu akan datang pasti itu coba. Gampang saja sekarang dana masjid umpama saldo masjid itu ada 10 juta. Kita mau benahin apa? Saya yakin jamaah sudah untuk genteng saya. Jangan pakai dana masjid dulu. Wah, gitu ya kan? Untuk apa? Oh, sudah saya. Sound system saya, udah. Uang masjid berhenti lagi. Buat apa? Kaum muslimin yang tadi berat bayar sekolahnya, berat untuk pendidikan, berat untuk kesehatan, berat untuk harian, hutang sana sini, udah terselesaikan insya Allah. Memberikan dana talangan tadi bentuknya tadi penyaluran zakat sodakoh jelas. Selama ini kita zakat sodakoh kadang bingung, kaum muslimin aja bingung. Biaya kesehatan kaum muslimin, jangan ada jamaah sini yang sakit bingung masalah kesehatan, masjid menanggung. Biasa pendidikan. Ini kalau tadi berawal dulu kisahnya begini. Kenapa kalau yang Joko Karyan tadi, Masjid Joko Karyan, kisahnya begini. Waktu itu ada orang sholat jamaah, sepatunya hilang, sandal atau sepatunya hilang. Dia diam aja nunggu sampai akhir, nggak ada yang ketinggalan. Berarti memang diambil orang. Imam masjid keluar, ada apa mas? Sepatu saya hilang pak. Oh, bilang sama bendahara, tolong belikan sepatu untuk. Nggak bisa pak, Pak Imam, ini kan uang masjid, uang umat. Untuk mengganti umat ini nggak bisa pak, ini kan uang umat, kita harus rapat dulu. Sudah, ayo mas, cari toko sepatu merek apa yang jenengan miliki, tak belikan, tak bayar. Akhirnya habis itu pada maghrib nyampaikan di forum imam masjid, sampaikan pada seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin di sekitar sini, siapa saja sholat di masjid ini, barangnya hilang, apapun hilang, saya tanggung. Akan saya ganti. Barang-barang yang ketika dia ke masjid ini dan jamaah di sini kok hilang, maka jangan takut, akan saya ganti. Sholatlah dengan tenang, nggak usah takut akan barang hilang, akan saya ganti. Kita punya sepatu bagus, sholat bingung, taruh di mana ya? Sholat sambil iya, saya pernah sholat begitu, habis sholat hilang beneran. Bener saya itu. Qadarullah saya itu dibelikan dibelikan sandal bagus. Dulu masih kita belikan sandal sama Pak Dwi itu. Saya sama Mas ini bertiga dibelikan sandal. Baru saya pakai sekali ke masjid terminal, stasiun. Saya sudah sholat itu udah gak tenang. Sudah sholat gak tenang, habis salam hilang betulan. Ya Allah. Karena nggak ada tadi tuh. Keamanan masjid itu nggak ada. Coba imam masjid langsung mengatakan, maka sholatlah dengan tenang, hati khusyuk, jangan berpikir dunia antum hilang, saya akan ganti. Akhirnya takmir masjid cuma rapat. Kalau yang ganti imam masjid gimana nih? Kita akhirnya mulai hari ini diganti semuanya. Jangan perorangan. Masjid siap mengganti. Mulai hari ini saldo masjid selalu 0.
Habis dibelanjakan terus, belanjakan terus. Jadi orang infak juga tenang, wah segera terpakai infak kita, bukan infak sudah infaknya 1.000, sebulan 4.000, nggak terpakai juga akhirnya. Ya udah, semakin malas lagi mau infak. Biaya pendidikan jelas juga. Saya pun juga, tapi kadang untuk merangsang begini, sekolahnya di mana? Saya sekolah kalau sekolah negeri ya jangan, nggak usah. Itu kan, iyalah, masa untuk dakwah kita sekolah sembarangan kita biayai, ya enggak, mestinya kita arahkan. Anak saya di pondok, berapa anaknya? Udah bayar SPP belum? Kita, imam masjid tadi datangi. Toh untuk siapa? Ketika nanti anak-anak generasi itu, untuk umat Islam juga. Memfasilitasi program-program dakwah. Nah, saya pernah begini, saya diprotes. Ustadz, ini sampai jam berapa nanti saya? Kalau saya nggak dihentikan nanti bisa sampai sore nih. Saya dulu pernah diprotes begini. Saya ngajar pengajian, seorang ibu-ibu berkata begini, Ustaz, ini guru TPA kami sudah kita gaji, datangnya terlambat dan ngajar bawa anak. Wah, ngajar bawa anak, ya, datanya terlambat. Harusnya jam 4 Ustaz, dia setengah 5, bahkan kadang jam 5. Habis itu anaknya ganggu, jadi pelajaran kurang tertib. Berapa gajinya? Sudah kita naikkan, dulu 25.000, sekarang jadi 75.000. Sudah 75, iya. Sudah 75.000, tapi masih seperti itu. 75.000 Bu. Iya, wah, keterlaluan kalau yang guru seperti itu, saya katakan gitu. Begini aja Bu, itu mending diganti aja gurunya. Lah terus gimana Ustaz? Sekarang ibu yang ngajar saya gaji 250.000. Saya yang gaji, saya bilang itu. Oh, kan saya nggak bisa. Lah 250 saja jenengan nggak mau. Ini nyuruh orang lain 75.000, suruh datang on time, suruh tepat waktu, suruh ngajar dengan tertib, hanya 75.000 dalam seminggu hampir setiap hari. Ketika kita kan guru TPA harusnya kan ikhlas Ustaz. Iya ikhlas, tapi ikhlas itu perlu sarana. Lah anaknya nangis, supaya anaknya tidak nangis kan harus diberi mainan, dibelikan mainan. Ya untuk belikan mainan uang siapa? Coba kalau infak, kalau masjid sudah lengkap, udah guru-guru TPA kita gaji dengan fasilitas, jangan hanya sambilan. Guru TPA kok sambilan, hasilnya juga sambilan. Guru TPA pekerja betul, gaji guru TPA, bahkan dia sebagai seorang pengajar Quran, Masya Allah. Kemarin disebutkan berapa itu? Kalau pengajar Quran di zamannya Umar itu bisa untuk beli kambing berapa itu? Banyak itu disampaikan itu zamannya oleh Ustaz Budi Azhar itu. Jadi mulia betul guru ngaji itu. Ini guru ngaji kan sambilan Ustaz. Kasihan kalau ya harus ikhlas, ya ikhlas. Sudah capek bekerja, ya udah yang berangkat suaminya sudah bekerja di seharian jam 4 baru datang bersih-bersih, setengah 5 datang. Jadi omongan orang kampung, itu guru TPA opo datangnya terlambat. Ya tapi uangnya juga segitu. Ya bukan berarti kita mencari uang, tidak, tapi tolonglah ketika mau mengatakan orang ikhlas, sarana ikhlas harus kita berikan. Pendidikan diniyah dan lain sebagainya bisa terkoordinir dengan baik. Pemberian modal usaha seperti tadi itu. Kok tiap hari kok dengarin bahasa sini apa dengarin tahu nggak? Tumben. Biasanya Anda cuman sholat jamaah maghrib isya, ini kok duhur asar juga tiap hari ke sini. Lah saya di PHK Ustaz, sekarang saya nggak punya pekerjaan. Oh ya sudah, Anda bisa cuci motor. Bisa sih Ustaz, coba kita bikinkan, kita kontrakkan di situ, Anda buka cuci motor, biayanya berapa saya bayar. Kita sudah mencoba, ada jamaah masjid, Anda jualan wedangan bisa, wedangan apa Pak ya, wedangan jualan angkringan itu bisa Ustaz, kita biayai, kita berikan, dan alhamdulillah infaknya ke situ ke masjid melebihi dari yang kita berikan padanya. Coba ya, kita dana tadi kan berapa toh, paling banter, paling banyak, paling berapa? 1-2 juta. Infak penjenjang sekian banyak buat apa? Infak kan, beri modal usaha. Ya kalau hari ini ya pelan-pelan.
sedikit demi sedikit. Kalau semuanya langsung diberi modal, uangnya nggak ada. Tentu saja dicari mana yang prioritas dan prioritas. Memberikan kesejahteraan imam ataupun mu'alim. Nah ini jelas tadi. Sehingga tadi imam mu'alim tadi nggak usah ribet mikir anak istrinya, nggak usah ribet mikir dapur di rumah, karena sudah dibiayai masjid. Jadi dia seorang imam masjid, seorang ustadz masjid bingung segera pulang. Kenapa? Harus segera ke pasar. Sedangkan masih banyak kaum muslimin yang mau bertanya ilmu. Wah saya ini nggak bisa ngisi, saya harus ini habis. Kaum muslimin makanya nggak ada ilmu yang tepat, akhirnya cari kemana-mana lewat sosmed, dapat ilmu yang seperti nggak jelas seperti itu. Coba kalau tempat tadi fasilitas ada, imam masjid nggak usah ribet lagi, mu'alim nggak usah bingung, datang terlambat nggak mungkin. Kenapa? Sudah semuanya tersedia. Memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi para jamaah. Ya tadi barang hilang udah ditanggung, jamaah tenang. Nggak sholat cuma ingat aja motorku tuh baru, motorku baru gitu kan. Habis sholat segera lihat motornya gimana ini. Kenapa? Karena nggak tenang, masjid tidak aman. Harusnya ada bagian keamanannya jelas. Jadi kenyamanan sholat itu nyaman betul. Tenang, mau dzikir lama-lama nyaman. Ya. Ada asrama tempat singgah bagi kaum muslimin yang kesulitan tempat dan lain sebagainya, memberikan santunan bagi yang terkena musibah. Nah ini jelas Allah. Saya setelah mendirikan itu alhamdulillah banyak yang datang pada saya. Ada yang datang, Ustadz saya mau pinjam uang bisa nggak, untuk apa? Saya mau buka angkringan tapi saya cuma tinggal ininya aja, tendanya saja, saya nggak punya berapa biaya yang perlu diberikan. 150 Ustadz, ya udah dari Baitul Mal kita kasih, selesai. Kita kasihkan. Habis itu mereka kan kita titip kota infak di situ, satu contoh, kota infaknya melebihi 150 gitu loh. Ini sebenarnya hal-hal yang mudah, tapi seakan-akan kaum muslimin tidak terpikir untuk persoalan ini. Ya, kesejahteraan kaum muslimin seakan-akan ya dipikir sendirilah, ya, dipikir sendiri. Fungsi dan nah ini kalau tugas 7 golongan yang mendapatkan naungan dari kiamat, salah satunya ya orang yang hatinya warajulun qalbuhu mu'allaq fi masjid. Ya ini kan seorang pemuda yang dia seorang muda yang hatinya tergantung di masjid. Nah, gimana kita bisa tergantung di masjid? Wong masjid bukan tempat yang nyaman hari ini. Mari kita kembalikan tadi itu untuk kejayaan kaum muslimin, kembali pada masjid tadi. Nah, mungkin cukup ya. Alhamdulillah kita ini mungkin bisa diskusi ya, bisa diskusi dengan ya kita coba memang tidak semudah setelah ini kita rubah begitu, tidak mudah seperti itu. Tapi perlu proses. Tapi kalau ketika kita sudah memahami sebenarnya masjid itu adalah tempat di mana miniatur negara tadi itu ya, tempat kaum muslimin yang mestinya bisa dijadikan tolak ukur sebagai pemberdayaan umat, kita insya Allah bisa pelan-pelan menuju betul-betul kejayaan umat insya Allah. Pusat peradaban kaum muslimin itu ya masjid inilah sebenarnya. Ya mungkin ini hanya sekilas mungkin perlu banyak yang bisa kita ambil ilmu lagi, apalagi dan bagaimana. Mungkin memang praktek tidak semudah yang kita sampaikan, tetapi ketika ini tidak terfikir dalam kita mau melangkah juga masih bingung. Tetapi ketika sudah tahu insya Allah ya apa yang perlu kita jalankan utama. Pertama bagaimana itu insya Allah mungkin bisa. Mungkin demikian, kalau ada yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan, kalau ya sudah saya kembalikan pada moderator. Tadi udah kita, ini yang bingung memang dari mana kita memulai ya, dari mana kita memulai. Sekarang taruhlah sebenarnya sudah ada tertulis di masjid ya,
tertulis di masjid saldo, bahkan kita memulai tempat masjid yang saldonya banyak pun belum tentu diterima oleh masyarakat secara umum. Ya. Saldo 200 juta. Saya pernah sering itu di masjid-masjid itu. Ada paling sedikit 50 juta. 25 juta. Saldo masjid itu. Tapi ketika kita memberikan konsep seperti ini, wah, dari mana kita masuk habis nanti uang kita gimana? Ya, kalau memulai itu kesulitan, memang saya kalau langsung menuju seperti halnya yang sudah terbentuk di Masjid Jogokarian tersebut, memang kita memulai tetap kurang kebingungan dari mana mulainya itu. Bismillah, saya mengupayakan ternyata dari Baitul Mal. Kita bentuk lembaga masjid adalah Baitul Mal. Dari Baitul Mal ini langsung kita berikan sarana pada masyarakat. Kalau belum ada uangnya, langsung kita bikin program Baitul Mal 1, ya, biaya pendidikan pada fakir miskin, langsung diedarkan siapa yang membiayai fakir miskin kita untuk sekolah di pondok-pondok. Biasanya saya tak satu anak fakir miskin bisa Ustaz, mulai di situ. Atau langsung bentuk dana talangan untuk menghilangkan riba, siapa yang siap untuk memberikan dana talangan dipinjam dipakai oleh Baitul Mal untuk membiayai mereka-mereka yang kena hutang. Kita ada program dalam Baitul Mal. Baitul Mal kita bikin program sehat bersama umat. Artinya apa? Wah, sehat bersama umat berarti kita ngadakan pelayanan pengobatan gratis. Kalau tidak gratis, dengan adanya kartu gratis bagi mereka yang berobat di tempat orang yang sudah kita kerjasama. Orangnya, dokternya jelas muslimnya, soleh, kan enak kita kerjasama. Pak, biasa biaya pengobatan berapa? Ya kalau untuk kita biasanya 60.000. Boleh nggak saya minta gratis dari Baitul Mal sekian? Oh ya sudah, nanti Baitul Mal cukup bayar 25 aja. Dan itu kalau biaya kesini gratis. Nanti infak kita Baitul Mal sekarang bayar 25 dari masjid, jamaah tadi gratis. Kita sodorkan pada masyarakat siapa yang ingin bergabung menyehatkan umat dari masjid. Insya Allah program begitu dulu. Bikin Baitul Malnya. Karena apa? Kalau kita langsung mau menggunakan uang masjid kayaknya harus rapat besar gitu ya. Wah ini nggak bisa nanti gini. Ini pasti terjadi pro kontra. Dan itu kalau kita nekat nanti bisa jadi tidak baik juga. Belum tentu itu bisa diterima dengan akal yang tenang pun belum tentu. Kadang berpikirnya, wah kalau saldo habis ya berat Mas. Ya. Oke, kita bikin tadi tuh caranya bikin Baitul Mal dulu aja. Setelah Baitul Mal kesulitan, biasanya dana masjid bisa dikeluarkan. Ya udah, masjid bantu, akhirnya begitu. Tetapi kalau kita langsung memulai uang masjid kita pakai, yang jenengan sebagai takmir yang lain, takmir yang hari ini nggak datang di sini, takmir yang mungkin itu harus memberikan edukasi, belum tentu edukasi itu diterima dengan baik juga. Saya Baitul Mal pertama saya berdirikan aja apa? Ibu saya datang ke ibu saya belakang rumah saya kan. Saya pakai rumah ibu ya, terus ibu ikut adik, nah adik udah nggak ada ya, di tempat ibu. Itu nangis nemui saya, sudah nggak usah ngurusi kayak gini, orang kampung jadi masalah. Kenapa? Ketika kita bikin Baitul Mal pertama itu jadi polemik. Ada yang enak ya situ dikasih sini enggak gitu tuh jadi pembicaraan. Lah ibu kan nggak tahan kalau dengar seperti itu di warung dibicarakan saya ini Pak Ustadz ini berikan itu kan nggak adil, ada yang dikasih ada yang enggak. Wah ibu saya sampai nangis, udahlah nggak usah ngurusi kayak gitu wes, kamu lepas saja, nggak usah ngurusi. Tapi Bismillah hari itu tetap akan ada upaya, akan ada masalah. 1 hari, 2 hari, terus saya perbaiki. Alhamdulillah. Maka terus akhirnya ada yang datang sampai nangis. Pak Ustadz, setelah adanya Baitul Mal, Masya Allah Pak Ustadz, baru kali ini kita merasakan nyaman sekali hidup di sini. Betul, saya ingat betul kalimat itu. Seorang ibu datang, dia punya anak sekian, janda. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya akhirnya anak saya sekolah tuh dengan nyaman sekarang. Saat itu ya ada yang bantu, tapi bantu beda lah. Kalau bentuk lembaga kita selalu aktif. Dan seorang ibu datang, Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang kesehatan itu kayaknya tenang kita. Kalau sakit nggak bingung lagi nyari hutang sana sini.
berani bank kredit dilarang masuk. Iya. Bukan hanya pemulung, kan biasanya pemulung dilarang masuk, pengamen dilarang masuk ya. Ini tidak itu. Tukang kredit dilarang masuk. Kampung bebas riba. Iya. Riba itu kan dosa paling ngeri loh. Di antara amalan-amalan yang lain. Riba itu dosanya ngeri sekali, tapi kita kadang mau membebaskan riba dari mana? Nggak ada jalannya. Setelah ini berani kita. Mungkin di antara caranya Pak, cara utamanya bikin baitul mal dulu. Bikin baitul mal. Saya dulu juga pernah mendirikan LOBM, Lembaga Optimalisasi Baitul Mal. Saya punya itu, jadi punya sebagai konsultan beberapa baitul mal. Kita memang perlu memberdayakan itu. Dengan baitul mal mudah. Mau masalah apa? Ini TPA dana baitul mal. Sekarang saya gaji aja, guru TPA gaji sekian. Nek kalau memang masih terlambat, ganti guru, berani kita. Anda udah digaji sekian masih terlambat, ya berani kita punya izah seperti itu juga. Dan seorang, insya Allah ketika orang diberi fasilitas, insya Allah dia juga tanggung jawab. Nah kalau fasilitasnya untuk beli bensin aja kurang, ya dia layaklah kalau berangkat terlambat ke tempat TPA. Untuk membelikan mainan anaknya saja kurang, layak dia kalau mau berangkat harus nenangkan anaknya dulu biar tidak nangis dulu, gitu loh. Tetapi ketika kita kasih kelayakan itu, sudah kita fasilitasi, bensin sudah kita penuhi, bahkan anak-anaknya tidak nangis, dia datang ke masjid untuk ngajar TPA terlambat tuh malu sendiri. Wallahu alam. Dari mana? Kita memang betul kata Bapak ini, dari mana kita memulai? Bismillah, dirikan baitul mal dulu. Kasih konsepnya. Terus di antaranya setelah baitul mal berdiri Pak, langsung beri program dan diberikan pusat informasi. Masjid sebagai pusat informasi, cukup dengan buletin. Mungkin nggak usah banyak kisah, nggak apa-apa. Intinya program baitul mal ini, terus dana yang masuk. Nggak usah kita mencari orang lain, kita sendiri infak dulu. 5.000 pemasukan bapak ini 5.000, wakil ketua 5.000, cuman dapat 25.000. Untuk apa? Untuk langsung dikeluarkan untuk biaya ini, masih kurang sekian. Program 5 program yang berjalan baru 1 program. Yang lain akan, wah saya tak bantu. Saya yakin ketika itu ditulis program baitul mal tahun ini, program yang sudah dijalankan, program yang belum bisa berjalan, program yang mau dijalankan, program yang itu kan terbaca, orang akan terbawa. Tetapi kalau kita memang nggak memulai, ya bingung dari mana. Tapi dari situ insya Allah bismillah wallahu alam yang saya jalankan tuh berjalan begitu Pak. Memang kalau langsung uang masjid kita nolkan, bisa nanti kita digeser bareng-bareng sama. Artinya memang ujian ini. Ya demo. Memang edukasi penting. Tapi kadang itu kita nggak usah cari persoalan yang lebih besar. Kita minimalisir persoalan dengan cara apa? Ya bismillah, adanya baitul mal tadi. Baitul mal masjid Al Hidayah. Wah, programnya satu, senang bersama anak yatim, bahagia bersama anak yatim diberi fasilitas. Santunan fakir miskin. Ya, biaya pendidikan, beasiswa pendidikan. Ya, insya Allah akan mudah. Wallahu a'lam. Mungkin begitu Pak. Ada yang lain mungkin lebih berat lagi Pak ya. Tadi bagian memulai lah, saya mau mulai dari mana, mau saya nggak punya ini. Sedangkan kita lihat sekian banyak. Ya mungkin kita ngundang saya lagi ke sini. Kita tabligh akbar yang tidak hanya pada subuh, mestinya para takmir yang tadi coba diberikan masukan. Ini ada ustadz hebat loh. Enggak, maksudnya kita perlu edukasi memang. Kalau itu sekarang terkadang begini Pak, Bapak sudah punya ilmunya, tapi ketika kita edukasi, kadang kan mereka, orang tuh memandang Anda siapa? Lah kalau saya kan, wah ustadz dari Solo kelihatan keren gitu kan. Ya jenengan, kalau jenengan nggak bisa mengedukasi, panggil saya. Paling nanti saya berat juga berangkat.
Saya lihat lah jenengan manggil saya ada Baitul Mal belum? Kalau belum saya berat berangkat ini. Waduh. Insyaallah begitu, Pak. Saya rasa gimana caranya? Ya kita beri edukasi. Gimana cara edukasi? Mungkin ilmu yang sudah kita sampaikan tadi, salah satu di antara kita bisa mengawali di masjid-masjid itu dengan menyampaikan. Terkadang ya jadi persoalan adalah siapa kita? Siapa Anda? Kok Anda berani menegur saya sebagai takmir? Wong Anda bukan saya kenal. Ya mungkin dengan cara undangan-undangan tadi itu kita ya tidak harus menjadi saya. Bahkan mungkin saya bisa mendatangkan teman yang lain lebih ahli daripada saya dalam hal ini. Bisa, ataupun jenengan sudah kuasai ilmu ini dan kita siap share bareng-bareng, jenengan atas nama jenengan aja bismillah. Kajian di Masjid Al Hidayah, kita akan kupas tuntas bagaimana menjayakan umat dari masjid. Bersama Ustadz baru. Tapi dengan edukasi itu bisa insyaallah. Nah, itu cara satu mungkin. Cara kedua memang pendekatan. Ya, kalaupun tidak, saya punya kisah. Ini teman saya memang tidak punya masjid, tidak punya lembaga. Dia bismillah mendirikan Baitul Mal sendiri di rumah. Dengan apa? Ya, ketika di masjid dia ternyata ya mungkin ya kadang ada atau orang yang kadang ke masjid sini bermasalah mungkin ada. Dia bismillah di rumah mendirikan kayak apa pertama dari anak-anak TPA. Dirikan sekolah TPA. Kemudian di program dan bagus anak TPA dikasih kotak infak. Nah dari kotak infak itu mulai dibikin program Baitul Mal. Kecil itu akhirnya merebak jadi besar. Karena apa? Kadang orang itu yang terpenting itu adalah sosialisasinya, informasinya, uangnya untuk apa. Sampai Rp5.000 pun terdata. Itu orang akan bangga infak itu. Tapi kalau memang tidak ada laporan itu yang kadang menyakitkan. Maka saya kadang dalam infak Baitul Mal itu ketika orang mengatakan, Ustadz ini infak saya, atas nama siapa? Tulis saja hamba Allah. Saya nggak ingin seperti itu. Tulis saja siapa? Ustadz jangan, nggak enak Ustadz. Kok nggak enak? Infak itu jelas saja. Supaya apa? Ini sebenarnya mengamankan bagiannya juga. Coba kalau Baitul Mal, kalau infaknya itu hamba Allah semuanya. Hamba Allah. Bapak ini hamba Allah 50.000, Bapak ini hamba Allah 50.000, Bapak ini hamba Allah 50.000. Nah, bagian ini qadarullah dia tercecer tulisan. Tertulis di situ hamba Allah 50.000 3 orang, padahal yang hamba Allah 50.000 5 orang, hilang 2 orang tuh pasti oh, hamba Allah ini saya. Oh, ini saya, padahal belum tentu jenengan. Coba kalau hamba Allah didetailkan lagi aja. Hamba Allah nama daerah RT 1 ada 2, hamba Allah RT 2, hamba Allah kampung ini, hamba Allah ini. Tapi kampung ini ada 2 lagi, dibikin lebih konkret lagi supaya apa? Supaya lebih jelas lagi, supaya tidak hilang. Tidak hilangnya itu apa? Bisa jadi memberi kesempatan si penulis berbuat maksiat, yang kadang ini kita tidak hati-hati. Yang kedua bisa jadi tidak maksiat, tapi hilang bisa jadi nggak terdata. Nah itu kan keamanan gitu. Kadang uang campur di saku, tertulisnya hanya 3 orang, kita pun lupa. Nah kasihan ini. Maka sekecil apapun kalau ada informasi tertulis, insya Allah bisa. Mulai dari mana? Tadi bisa kita edukasi. Bagaimana cara edukasi? Ya kadang kita melihat diri kita, siapa tahu kita mau mengedukasi orang lain. Kalau nggak mampu, bisa kita menghadirkan yang mampu untuk mengingatkannya. Bagaimana caranya? Mungkin masing-masing ada cara masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu, Mas. Masih bingung juga ya. Wallahu a'lam. Mungkin begitu, ada lagi? Ya, demikian sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin untuk para jemaah yang masih ingin bertanya, insya Allah bisa ditanyakan di luar forum. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kami tutup ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu insya Allah pada acara setelah acara hari ini yaitu ada sarapan pagi bersama yang insya Allah dilaksanakan di depan masjid, kemudian dilanjutkan dengan sunatan masal gratis. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah.